Lalu ketika mencari-cari, saya melihat suatu video yang di situ ada seorang yang berdialog dengan jin, kemudian mengajak jin itu masuk Islam. Nah, pasti Anda sudah tahu ke arah mana kan? Ya, saya melihat video Syekh Abdul Rauf bin Halimah. Syekh Abdul Rauf bin Halimah. Waktu itu videonya itu saya lihat dibuat tahun 2012. Nah, videonya tahun 2012. Saya menontonnya tahun 2014. Di situ saya perhatikan bagaimana cara beliau berdialog dengan jin dan jin yang ada di tubuh orang yang sedang kesurupan itu ya, dan mengajaknya ke dalam Islam. Kesan pertama saya adalah itu menakjubkan, amazing. Ternyata seperti itu. Nah, inilah mungkin yang saya cari selama ini. Ini maksudnya ini contoh realnya bagaimana mempraktekkan dakwah kepada jin. Nah, itu ya, dakwah kepada jin, mengajak jin masuk Islam. Nah, gitu. Akhirnya saya mencoba mencari tahu siapa beliau ini, Syekh Abdul Rauf bin Halimah. Lalu saya cari di internet, ternyata beliau punya website. Saya masuklah ke websitenya. Ternyata di situ ada penjelasan, ada teori-teori sama tentang seperti di buku ini, ada tentang jin, tentang sihir, tentang ruqyah, tentang pengobatan, tentang psikoterapi juga kalau tidak salah dia di situ. Oke, lalu di situ saya mencari kontak beliau. Alhamdulillah saya dapatkan dari website itu, kemudian saya coba menghubungi beliau. Nah, saya coba menghubungi beliau, saya memperkenalkan diri, saya katakan saya mohon izin menggunakan ayat-ayatnya itu kan, saya kan melihat itu ada di channel yang mengupload video beliau itu ada yang menerjemahkan, kemudian ada dituliskan ayat-ayatnya apa saja. Pada saat itu yang saya pelajari itu ya dari video itu saya catat, ini ayat ini untuk ini, ayat ini untuk ini, nah gitu. Jadi saya coba menghubungi beliau, saya mohon izin untuk memakai gitulah, untuk mempelajarinya, sekaligus untuk mempelajarinya. Lalu beliau menanggapi, alhamdulillah tanggapannya baik ya. Tanggapannya baik. Beliau ini orangnya sangat baik dan sangat tawadu, masya Allah. Nah, di awalnya itu katanya silakan katanya. Gini aja, saya perlihatkan ininya ya, saya bacakan ya. Bismillah, sebentar. Tunggu. Gimana ini? Ini. Nah, setelah pertama kali saya menghubungi beliau, memperkenalkan diri, kemudian meminta izin gitulah ya, beliau membalas, ini balasannya. Assalamualaikum, my method is open to everybody. I wish maximum people do it. I hope to come to Indonesia next year, insyaallah. Nah, ini balasan pertama kali beliau kepada saya. Lalu setelah saya mempraktekkan itu ya, cara mendakwahkan Islam kepada jin dengan membacakan ayat-ayat yang biasa beliau gunakan, saya jadi pada saat itu jadi berpikir, apa sebaiknya saya menjadi murid beliau gitu. Nah, bagaimana caranya? Pada saat itu saya bertanya, ya kurang lebih seperti itulah. Bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi murid Anda? Lalu beliau menjawab lagi, Waalaikumsalam. Now we have exam and diplomas for our student.
plus a charter for our centers. Sister Chamos Larisse will explain it to you insyaallah. Nah, jadi beliau mengarahkan saya kepada seorang ladies ya, seorang beliau menyebutnya sister ya. Kalau kita tuh akhwat gitu ya, kepada Mbak Chamos Larisse. Kayaknya orang Prancis kalau dari namanya. Bagaimana caranya itu kan? Sekarang kami punya exam tuh ujian ya, ujian dan diploma untuk for our student, untuk murid-murid kami. Jadi saya disuruh menghubungi Miss Sister Chamos Larisse. Namanya Larisse Agate atau Agate Larisse ya, gitulah. Dari Perancis nampaknya. .yahoo.fr Perancis mungkin maksudnya. France. Lalu saya hubungi beliau ya, saya hubungi Miss Larisse. Saya bertanya kepada dia bagaimana cara menjadi murid Syekh Abdurrauf bin Halimah. Kemudian balasannya begini: the best way to become a student of Syekh bin Halimah is to follow him during one of his ruqyah campaign. Nah, jadi Syekh bin Halimah itu kan mengkampanyekan ruqyah ke seluruh dunia, mulai dari Afrika, di Eropa, kemudian Asia, termasuk ke Indonesia tuh yang beliau bilang waktu itu, next year I will come to Indonesia insyaallah katanya kan. You can also learn through one of his ruqyah that has been trained by him. Please see the list of his ruqyahs in his official website. Di websitenya itu ada di list murid-murid beliau. If you have already received a training and have a good experience of ruqyah, you can take the ruqyah exam. Kalau kamu sudah pernah mengikuti pelatihan ruqyah atau punya pengalaman yang baik dalam ruqyah, silakan mengikuti ruqyah exam ya, pelatihan ujian ruqyah, dites ya. The first stage is practical and concern the hijama. Nah, yang pertama itu, jadi gini, Syekh bin Halimah itu mengajarkan 3. 1 hijama, cupping ya bekam. Yang kedua ruqyah, yang ketiga psikoterapi. Jadi ada 3 stage. Yang pertama saya akan diuji untuk melakukan hijama. Habis itu ruqyah, habis itu psikoterapi. The first stage is practical and concern the hijama. You must display in your hijama room an A3 dokumen A3, kertas A3 tuh, summarizing the good practice of hijama after checking that you get it. I will send it to you soon. Nah, itunya checklistnya atau apa-apa yang nanti di displaykan gitu bahasanya tuh. Terus beliau ini si Miss Larisse itu mengirimkan saya dalam bentuk Word ya, Word. When you will have do it, I will send you the other document related to the second exam of the first level. Fi amanillah. Ini itu dari Miss Larisse Agate. Nah itu dah sampai situ. Jadi kalau mau menjadi murid Syekh bin Halimah secara resmi, kita itu harus mengikuti tes. Kita harus lulus tes hijama atau cupping atau bekam. Yang kedua tes ruqyah, meruqyah kan. Yang ketiga adalah psikoterapi. Saya tidak tertarik dengan hijama. Dulu saya pernah belajar. Kemudian saya rasanya kurang tertarik ya dengan itu. Saya lebih concern atau lebih memilih lebih fokusnya itu ke ruqyah saja gitu. Nah, untuk diakui
menjadi murid Syekh bin Halimah, kemudian namanya tertera di list yang ada di website itu, murid-murid beliau di seluruh dunia harus mengikuti pemeriksaan itu, tes-tes itu, ujian itu. Lalu saya berpikir, saya rasa tidak perlulah saya apalah arti sebuah pengakuan gitu ya, bagi saya apa, tidak, bagi saya itu tidak penting. Kalau orang mengeluh-eluh, ini murid Syekh bin Halimah yang di Indonesia, ini dia nih Dr. Indra, saya rasa tidak perlulah. Bukan itu yang saya cari. Yang saya sudah dapatkan selama ini adalah bagaimana teknik menghadapi jin yang maksudnya pada orang yang kesurupan, dan melakukannya dengan cara yang lebih mudah gitulah, yang lebih sreg, yang lebih, saya rasa lebih cocok, lebih nyaman bagi diri saya. Itu ya sudah, saya rasa itu pun sudah, saya sudah bersyukur alhamdulillah bisa menguasainya sebatas kemampuan saya gitu. Tentu saya tidak bisa menyamai beliau lah, ya kan. Nah, yang saya punya, yang Allah berikan kepada saya sebatas ini, inilah dia. Saya sudah bersyukur gitu, ya sudah, sebatas itu aja. Oke, lalu berjalanlah waktu beberapa tahun kan. Sampailah suatu hari saya menemukan suatu kesulitan ketika menghadapi pasien. Lalu saya kembali menghubungi beliau. Saya bertanya kepada beliau. Sebentar. Saya bertanya tentang kesulitan yang saya alami ketika menghadapi pasien. Lalu beliau membalas, "Waalaikumsalam." Beliau menyuruh saya menghubungi menantunya, namanya Syahin. Beliau ini nampaknya peruqyah juga. Syahin ini tinggalnya di Leeds, di UK, United Kingdom. Di Leeds. Ada Leeds United kan, kalau pernah nonton sepak bola zaman dulu, tahun 90-an 2000-an gitu, Leeds United, yang pemainnya itu Alan Smith, Rio Ferdinand. Nah itu dulu saya nonton sepak bola juga, makanya tahu. Di Leeds. Hubungi ini, sebentar, ini saya bacakan aja. "Discuss all issues with my son-in-law Syahin, Leeds UK." Beliau kasih nomor kontaknya. Kemudian di sini ini beliau berpesan, ini entahlah apa Syekh ini salah menulis ya, tapi mungkin maksudnya menuliskan pesan kepada Syahin, tapi dia ada di sini gitu, masuk ke saya. "Syahin, if his treatment is okay, take his contact for the website." Syahin, if his treatment is okay, berarti mungkin maksudnya ini ya, ruqyah saya gitu ya, treatment saya. If his treatment is okay, take his contact for the website. Disuruh ambil kontak saya, ditaruh di website. Oke, itu kata Syekh. Lalu saya pun mengirimkan pertanyaan saya tadi itu kepada Syahin ya, kepada menantu beliau. Ini balasannya. "Waalaikumsalam. Hope you're all well. What is your contact via WhatsApp including area code please?" Nah, beliau nanya saya dulu berapa nomor ini, minta nomor WhatsApp-nya kan. Lalu jawabannya adalah, ini jawaban beliau. Perhatikan. Jawaban Syahin. "Just depend on Allah and Allah alone, and He will solve all your problems, and seek His shifa, the shifa that leaves no illness." Tuh balasannya. Iya kan, serahkan semuanya kepada Allah, bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah. Tata cara sudah diberikan semuanya. Misalnya ayat untuk pembatal sihir, bacakan ayat ini. Ayat untuk membatalkan tumbal, bacakan ini. Sudah diajarkan semuanya waktu itu.
Nah, tinggal kita mengerjakannya. Kalau terjadi kesulitan atau stuck di situ, ya kita minta kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Seperti itulah. Nah, sejak saat itulah saya ya seperti itu, ya. Tawakal, benar-benar bertawakal kepada Allah ketika meruqyah, ketika menghadapi pasien. Nah, ini nasihat dari beliau, Syahin, yang merupakan menantu dari Syekh Abdul Rauf bin Halimah. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya ceritakan ya, antara saya dan Syekh bin Halimah. Nah, para pemirsa, para subscribers dan para lovers semuanya, jadi saya ini bukan murid Syekh Abdul Rauf bin Halimah. Kalau murid itu harus diakui, aku gurumu, kamu muridku, atau saya ikut suatu sekolah, ya kan, atau ikut pesantrennya beliau misalnya, seperti itulah kan. Kemudian diakui secara tertulis, secara resmi, ya itu baru bisa disebut sebagai murid, ya. Duduk di depannya, diajarkan langsung, nah, gini loh cara meruqyah begini, itulah yang disebut murid. Tapi bagaimanapun saya yang lemah, yang baru belajar ini, menganggap beliau itu salah satu tempat saya mengambil pelajaran. Apa yang saya ambil dari beliau? Yang saya ambil dari beliau ada 3. Yang pertama adalah akhlak. Ini tidak usah saya jelaskan, silakan Anda nilai sendiri. Begitulah akhlak seorang muslim, subhanallah. Yang kedua adalah adab, bagaimana berhadapan dengan orang yang kesurupan, dengan jin yang ada di badan orang. Bagaimana caranya supaya jin itu mau masuk Islam. Prinsipnya gini, kalau kita ingin mendakwahkan, kita ingin mengajak, tentu dengan cara yang lembut, tentu dengan cara yang baik, apalagi mengajak kepada Islam. Orang yang kita ajak itu, yang pertama dilihatnya dari diri kita itu adalah adab, adalah akhlak, kan? Nah, seperti orang kafir, maaf ya, kalau ada yang menonton ini, maksudnya kalau ada orang non-muslim, teman-teman non-muslim menonton video ini, orang-orang kafir, mereka tidak tahu isi Al-Quran. Yang kita tahu, Al-Quran itu adalah firman Allah, isinya adalah syariat, isinya adalah Islam. Dan Allah sudah menegaskan dan menetapkan bahwa tidak satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Berarti menurut keyakinan kita, menurut akidah kita, agama lain itu tidak benar. Yang benar adalah Islam. Kemudian di Al-Quran disebutkan atau dijelaskan banyak hal. Lalu ada hadis sahih yang dari penjelasan detail dari Al-Quran. Nah, orang-orang kafir, mereka tidak membaca kitab suci kita. Mereka tidak membaca Al-Quran. Mereka tidak tahu isi Al-Quran. Yang mereka tahu, yang mereka lihat adalah akhlak kita, adalah adab kita, orang-orang muslim ini. Itu yang mereka lihat. Nah, sebagian muslim itu ada yang menjalankan agamanya dengan baik. Jadi apa yang dipelajari diterapkan, jadi diamalkan, ilmunya itu diamalkan, baik dia biasanya. Karena Islam itu mengajarkan kebaikan kan, mengajarkan akhlak mulia, mengajarkan adab dan yang lainnya, semua yang baik. Tapi sebagian lagi umat Islam ini tidak, mereka mungkin mengetahui tapi tidak mengamalkan ilmu yang diketahuinya itu 100%. Sebagian lagi itu mungkin tidak tahu KTP-nya Islam, tapi Islam itu apa tidak tahu, Islam itu bagaimana tidak tahu. Ada yang tidak sholat, malah ada yang tidak puasa gitu. Tapi kalau ditanya agamanya apa, Islam kayak gitu. Oke, itu yang kedua ya.
Jadi yang pertama yang saya dapatkan, yang saya pelajari, yang saya ambil dari beliau itu adalah akhlak. Yang kedua adalah adab. Dan yang ketiga adalah pilihan ayat. Nah, itu. Beliau sempat jelaskan beberapa ayat yang biasa beliau bacakan dan apa tujuannya, bagaimana cara menggunakannya, seperti itu. Nah, selebihnya saya juga kadang ya alhamdulillah Allah berikan, saya anggap ini petunjuk ya, hidayah dari Allah. Allah berikan petunjuknya. Ini sepertinya ayat ini berbicara tentang, ayat ini cocok untuk situasi ini ya, karena ayat ini berbicara tentang ini misalnya. Ada ayat yang berbicara tentang suatu keadaan, ini mungkin cocok untuk dibacakan supaya jin itu bisa menerima atau mendapat hidayah ketika proses ruqyah. Nah, seperti itu. Akhirnya saya catat, saya hafalkan, saya gunakan untuk meruqyah. Oke, jadi sekali lagi saya bukan murid Syekh Ban Halimah secara resmi. Saya pun tidak pernah mengklaim diri saya bahwa saya adalah murid Syekh Ban Halimah. Apalagi saya adalah murid dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali, tidak. Apalagi itu tidak ya. Saya ini cuman orang biasa, peruqyah pemula ya, kroco lah masih. Belajarnya ya cuman dengan seorang ustadz lokal ya. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih dengan beliau. Semoga Allah membalas beliau, semoga pahala jariahnya juga mengalir kepada beliau. Yang pertama kali saya ikuti pada saat itu, pelatihan ruqyah yang pertama kali saya ikuti. Kemudian dulu juga saya waktu belajar tahsin tahun 2015 kalau tidak salah, saya belajar tahsin, memperbaiki bacaan. Ternyata guru tahsin saya itu juga seorang peruqyah. Nah, saya minta bimbingan kepada beliau. Beliau berikan saya diktat. Beliau menyebutnya diktat. Ya, cukup tebal. Hampir mungkin setengah ini tebalnya. Diktat. Itu tentang ruqyah lah. Sama lah, itu tentang jin, tentang sihir, macam-macam sihir, bagaimana cara mengobatinya dan yang lain-lain. Nah, itu alhamdulillah. Nah, sekarang memang kalau Anda melihat saya ini nampaknya lebih condong ke cara Syekh Ban Halimah. Tapi kalau Anda perhatikan betul-betul tidak sepenuhnya. Dan saya pun merasa begitu, tidak sepenuhnya saya itu mengcopy, benar-benar seperti copy paste gitu ya, saya dan Syekh Ban Halimah itu tidak. Dan pada umumnya peruqyah itu memang seperti itu. Misalnya dia belajar dengan satu guru ini ada 5 murid, ada benang merah atau fondasi yang mereka ambil dari gurunya, tapi nanti ketika sudah berjalan mereka itu punya karakter masing-masing, ada ciri khasnya masing-masing. Nah, seperti itulah. Kemudian satu hal yang ingin saya sampaikan juga di sini, insya Allah, ketahuilah tidak semua hal yang datang dari beliau, dari Syekh Abdul Rauf bin Halimah, yang saya setujui atau saya sepakati. Tidak semua yang beliau lakukan dalam metode ruqyahnya, yang Anda lihat sendiri di channel YouTube beliau, tidak sepenuhnya saya setuju. Ya, semoga bisa difahami. Oke, mungkin itu saja. Saya tidak mau lebih jauh. Untuk menilai orang, Anda silakan nilai sendiri. Apa yang bisa saya sampaikan hanya seperti itu. Tidak semua hal yang datang dari beliau saya ambil mentah-mentah, karena tidak semua hal yang datang dari beliau saya setujui. Ada beberapa hal yang saya ingkari. Nah, saya tidak itu. Terlepas dari itu semua, beliau adalah seorang muslim. Beliau dikenal berakhlak mulia, berakhlaknya baik ya. Orangnya tawadhu, alhamdulillah, insyaallah. Karena saya sendiri sudah pernah berinteraksi dengan beliau, jadi setidaknya saya ada gambaran lah ya, seperti itulah.
Wallahu a'lam. Oke, itu ya cerita saya dari awal hingga sekarang saya meruqyah. Ya, saya rasa video ini isinya untuk itu saja. Nanti hal-hal lain yang terkait pertanyaan-pertanyaan Anda mungkin bisa saya jawab di video yang lain ya. Mudah-mudahan, seperti ada yang tanya gimana pengalaman awal meruqyah, gimana sekarang, gimana menghadapi kasus ini, kalau kasus yang seperti ini bagaimana, kayak gitu. Nantilah mungkin di kesempatan selanjutnya. Oke. Para pemirsa, para subscriber dan para lovers khususnya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas segala support yang diberikan kepada saya, baik yang berupa materi maupun non materi. Jazakumullahu khairan. Dan juga semoga pahala jariah dari apa yang Anda berikan kepada saya itu bisa mengalir kepada Anda semuanya. Untuk Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi, membuat janji untuk mendapatkan layanan ruqyah dari saya, tata caranya ada di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Nanti lihat tuh sebelah kanan, sebelah mana berarti? Sana kali ya. Sebelah kanan itu ada tanda segitiga, itu diklik. Nah, itu nanti turun tuh ininya, keluar tulisannya. Video ini tidak dimonetisasi dan bla 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 bla. Yang ingin membuat janji konsultasi ruqyah itu terus ada nomor WA situ ya. Nah, konsultasinya di situ, di nomor WA yang itu, yang ada di kolom deskripsi video ini. Teks saja, tidak usah telepon-telepon ya, teks saja. Kalau saya lambat balasnya ya mohon maaf, mohon maklum. Berdoa saja, minta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah Dr. Indra membalas WA saya, mudahkanlah Dr. Indra supaya bisa menjadwalkan saya lebih cepat. Nah itu, minta aja kepada Allah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada perkataan atau sikap yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat ya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.